Yang kedua, Saudari Karisma Lujeng Lestari. Nah, untuk mulai sesi tanya jawab, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 1 terlebih dahulu secara singkat kepada Saudari Alvina atau Saudari Karisma Lujeng yang ingin duluan presentasi, dipersilakan. Pada Saudari Karisma. Baik, jika Saudari Karisma tidak ada, kepada Saudari Alvina atau ada? Silakan untuk memaparkan materi secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas kembali mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang distribusi frekuensi. Seperti yang sudah kami jelaskan dalam video yang sudah Ibu bagikan, di situ terdapat pengertian dan jenis-jenis serta grafik atau penyajian data. Nah, pengertian distribusi frekuensi itu adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu, sedangkan atau bisa juga dikatakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Nah, di situ terdapat beberapa jenis tabel distribusi frekuensi. Seperti yang sudah kalian lihat di makalah serta di video. Di situ ada distribusi frekuensi tunggal, ada distribusi data berkelompok, dan ada distribusi frekuensi kumulatif, serta ada distribusi frekuensi relatif, tabel persentase kumulatif. Di situ terlihat perbedaannya ya antara beberapa jenis tabelnya. Mungkin segitu saja, bisa dilanjutkan oleh Saudari Lujeng. Baik, itu mungkin pemaparan materi singkat dari Saudari Alda. Saudari Lujeng, adakah yang ingin ditambahi? Kami persilahkan. Baik, untuk Saudari Karisma Lujeng, apakah ingin menambahkan? Saudari Karisma Lujeng. Saudari Karisma Lujeng ingin menambahkan ya? Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Gak ada ininya nih, mikrofonnya kayaknya tuh. Kok sinyal kali, Bu? Mikrofonnya nggak ada, lambang mikrofonnya. Belum di-join kayaknya, belum join mikrofon. Ya. Jadi nggak kedengeran apa yang orang ngomong tuh, nggak kedengeran jadinya. Iya, padahal ada Saudari Lujengnya. Iya, coba di-chat dulu ya, di-chat orangnya. Karena bukan di mute ya, tapi dia belum gabung untuk speakernya. Jadi nggak kedengeran.
distribusi frekuensi relatif itu juga dinamakan tabel presentasi. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi relatif di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Lalu yang E itu ada tabel presentasi kumulatifnya. Yang mana seperti halnya tabel distribusi frekuensi tabel persentase atau tabel distribusi frekuensi relatif pun dapat diubah dalam bentuk tabel presentase kumulatif. Contoh tabel distribusi kumulatif yaitu tabel untuk data tunggal dan tabel untuk data berkelompok. Yang C itu ada grafik distribusi frekuensi. Ada beberapa macam grafik yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran data, yakni histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama itu ada histogram. Grafik histogram itu ialah grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram itu merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Pada histogram, batang-batangnya saling melekat dan berhimpitan. Lalu ada grafik poligon. Untuk membuat grafik poligon itu sebenarnya tidak ada perbedaan penting antara grafik poligon dengan histogram. Perbedaan dalam bentuk ini terletak hanya pada yang pertama itu grafik histogram ini dibuat dengan menggunakan batas nyata, sedangkan grafik poligon hanya menggunakan titik tengah saja. Lalu yang B itu grafik histogram itu berwujud segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva. Lalu yang ketiga itu ada grafik ogive. Grafik ogive itu tuh merupakan poligon yang dibuat atas dasar frekuensi kumulatif seperangkat data. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa grafik ogive merupakan gambaran visual dari frekuensi kumulatif perangkat data. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Saudari Lujeng atas pemaparan materinya secara singkat. Untuk selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Boleh ditulis nggak di ininya, di chatnya, di kolom komentar itunya? Ya, silakan. Maksudnya, Mbak? Ditulis saja. Ya, ditulis di kolom ininya ya, pesan Zoom ini ya. Iya, Mbak, Iya. nggak apa-apa. Ya. Ya, sambil menanti yang lain, silakan kalau ada pertanyaan lain, raise hand ya. Biar baru dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini. Jadi saya baca di makalah kalian tadi, di bagian tabel presentasi kumulatif. Nah, di situ kan kalian jelasin ada contoh tabel untuk data tunggal dan ada untuk data kelompok. Nah, yang saya ingin tanyakan, contoh bentuk tabel data tunggal dan data kelompok itu seperti apa? Yang bagian yang tabel presentasi kumulatif ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Ya. Untuk teman-teman yang lain, yang ingin bertanya lagi? Baik, perkenalkan nama saya Anissa Rahmayanti Pratiwi.
Di sini saya akan menanyakan pada halaman 7 dan 8, bagian distribusi frekuensi relatif dan tabel presentasi kumulatif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mencari nilai persen dari tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel frekuensi distribusi kumulatif. Karena dari kedua tabel tersebut terdapat persentase yang berbeda, tapi materinya tuh sama, Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Anissa. Kita menunggu pertanyaan dari Saudari Berlian ya. Moderator, coba saya bacakan pertanyaannya. Kalau misal nggak jelas di kolom chat itu sudah saya kirim pertanyaan saya mengenai grafik distribusi frekuensi. Nah, dari makalah kalian kan terdapat 3 jenis grafik, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah dari ketiga grafik itu dapat digunakan untuk penyajian semua jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, R, dan D? Dan tolong jelaskan dari ketiga jenis grafik itu, manakah yang paling mudah digunakan dan yang paling efektif untuk menyajikan sebuah data dalam penelitian. Baik, terima kasih Saudari Berlian. Ibu, ini 3 pertanyaan atau gimana, Bu? 3 pertanyaan dulu, nanti baru kalau ada misalnya masih ada waktu, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, Bu. Itu tadi ada 3 pertanyaan yang kita tampung ya. Yang pertama, Saudari Ayu menanyakan contoh dari bentuk tabel data tunggal maupun data kelompok dalam tabel kumulatif. Saudari Anissa bertanya bagaimana cara mencari persen dari macam-macam tabel itu. Kemudian Saudari Berlian bertanya apakah dari 3 grafik yang disebutkannya tadi bisa digunakan untuk data kuanti maupun kualitatif ya. Berikan waktu dulu sebentar untuk pemakalah mencari jawaban dari pertanyaan kalian untuk mendiskusikannya. Menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa Rahmawati. Yang pertanyaannya tadi, tolong jelaskan bagaimana cara mencari persentase pada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Jadi, bisa dilihat pada makalahnya ya. Di situ kan ada 3 kotak, yang samping kanan itu, yang ini ada persentase, persen. Yang di bagian distribusi frekuensi relatif. Nah, di situ kan ada nilainya, angkanya itu 17,5, 45,0, nah yaitu 45,0, 12,5, sama 25,0. Nah, cara mencarinya itu dengan cara, jadi kan di sini jumlah siswanya itu ada 40. Jadi rumusnya itu dicari presentasinya, frekuensi dibagi jumlah siswa itu, yaitu 40, dikali 100%. Jadi 7 dibagi 40 dikali 100%. Maka hasilnya nanti bakalan ketemu 17,5.
Baik, itu tadi jawaban dari pemakalah. Kepada Saudari Anissa, apakah sudah jelas atau masih kurang paham? Bisa ditanyakan kembali. Itu di yang bawah juga sama, dicari. Kalau yang bawah itu juga, bentar. Berarti kalau yang bawah itu 18/40 dikali 100%. Maka hasilnya bakalan ketemu 45,0. Nah, kalau di tabel presentasi kumulatif itu, di sini dilihat ada PK buka kurung B, terus ada PK buka kurung A. Ya. Nah, itu maksudnya adalah dia itu ada yang dari bawah, dari atas. Nah, cara menghitungnya itu, kalau PK yang B itu berarti dari bawah. Cara menghitungnya, kita lihat dari bawah. Di situ ada 25,0. 25, Ada. oh iya, paling bawah. Nah, itu kita tambahkan sama yang samping frekuensi ada 49,5. Oh, dari 25,0 ke 49,5. Zigzag, kayak gitu. Iya, jadi ditambah, lalu hasilnya bakalan ketemu 74,5. Nah, lalu 74,5 ditambah lagi sama 15,5, maka hasilnya 90,5. Begitu seterusnya. Oh, Nah, iya. sedangkan kalau yang PK buka kurung A itu kan dari atas. Berarti kita ngitungnya dari atas, 10,0 ditambah 15,5, ketemu hasilnya 25,5. Dan hasil jumlah P atau persen ini harus 100,0, pasti 100,0. Hasil dari persennya harus 100,0 atau dari hasil PKA. Nah, keluar. Berarti dari persen. 25,5. Halo? Mohon Halo? maaf. Iya, mohon maaf tadi jaringannya agak sedikit terputus. Iya, silakan. Nah, jadi tadi Nisa mengatakan mengapa presentasinya tersebut walaupun jumlah siswanya sama, tetapi kenapa di situ berbeda persennya, ya kan? Persennya. Jadi sini saya jelaskan dulu. Kalau persen di sini kan yang F gede itu 7, 18, 5, 10. Berarti ada 7 siswa yang mendapatkan nilai 8, ada 18 siswa yang mendapatkan nilai 7, dan gitu seterusnya. Nah, di sini kan tidak ada. Berarti dia itu tetap sama memang 40, tetapi menurut kelompok kami itu datanya, siswanya itu memang berbeda, walaupun hasilnya itu memang 40, siswanya 40, tetapi misalnya siswa yang mendapatkan nilai 9-nya itu nggak harus 7 gitu. Tapi seluruh siswanya memang 40. Jadi beda frekuensi jumlah siswanya tuh beda. Tapi nilainya tetap 100. Enggak, jumlah siswanya sama kan di sini contohnya tabelnya 40 orang siswa. Orang siswa. Ya, benar. Ya memang sama 40, tetapi di sini ya. Nah, di sini yang P yang di tabel presentasi kumulatif itu kan ada P 10,0. Kalau kita cari 10,0 itu kan kita cari berapa hasilnya bisa 9, kita untuk mengetahui berapa siswa yang mendapat nilai 9 atau kita mencari frekuensinya itu, nanti kalau kita cari semuanya ini bakalan ketemu hasilnya 40.
cara mencarinya sama kayak yang 7/40 dikali 100%. Tapi berhubung di sini kan kita belum tahu berapa jumlah siswanya. Jadi kalau menurut saya itu cara mencarinya kita ganti. Jadi kita tinggal ganti jumlah siswanya, kita ganti X dulu. Jadi X/40 dikali 100% sama dengan berapa jumlahnya tadi kan, 10,0. Nah, nanti bakalan ketemu jumlahnya, lalu kita tambahkan dari hasil 10,0, 15,5, 49,5 itu bakalan 40 siswa. Ya, ya. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Alvina. Kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan? Itu menurut kelompok kami. Atau kepada saudari, ya, atau dari Saudari Anissa sudah mengerti atau paham? Baik, terima kasih kepada Saudari Alvina. Saya sudah mengerti. Untuk mencari nilai persen itu, ada rumusnya, yaitu frekuensi dibagi jumlah siswa dikali 100%. Untuk PK, buka kurung B, dan PKA, itu PKB dihitung dari bawah, sedangkan PKA itu dihitungnya dari atas jumlahnya. Terus untuk perbedaan itu dari jumlah siswa, tetapi jumlah siswanya tetap 40. Masih harus dicari nilai jumlah siswanya. Dan rumusnya X/40 Baik, dikali 100%. Nah. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Jika pertanyaannya sudah jelas, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Saudari Karisma Lujang, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya bakalan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu, yang mana pertanyaannya itu tuh contoh tabel untuk data tunggal dan tabel untuk data berkelompok. Yang seperti apa yang dalam distribusi frekuensi kumulatifnya. Yang mana contoh untuk data tunggal itu tuh bisa dilihat dari pengambilan dari nilai UAS dalam bidang studi matematika misalnya, diambil dari 40 orang siswa. Lalu kita buat dulu tabelnya, seperti yang pertama itu kan kita buat terlebih dahulu nilai atau X-nya. Contohnya ada di makalah nggak? Ibu mau share kalau ada di Ada. makalah? Ada, Ibu share ya. Ya, Bu, halaman halaman 3, Bu. Halaman 3, halaman 2, ada di halaman 2. Yang mana yang mendapatkan nilai 9 itu ada 4 orang, lalu yang mendapatkan nilai 8 itu ada 6 orang, lalu yang mendapatkan nilai 7 itu ada 9 orang, dan lalu yang mendapat nilai 6 ada dia. Yang mana yang terakhir itu ada nilai 5 itu ada sejumlah 5 orang. Jadi total frekuensi atau jumlah orang yang mendapatkan jumlah siswa tadi yaitu 40. Lalu contoh dari data kelompok itu sendiri seperti jumlah guru yang sebanyak 60 orang yang bertugas pada sekolah menengah atas negeri, yang mana usia guru tersebut dibuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabelnya tabel pada jumlah 60 orang guru itu dibuat terlebih dahulu tabel usia dan tabel frekuensinya. Yang mana pada usia 49 sampai 53 tahun itu terdapat 5 orang.
Lalu usia pada 44 sampai dengan 48 itu ada 9 orang. Lalu 39 sampai 43 itu ada 8 orang. Usia pada 34 sampai 38 itu ada 11 orang. Lalu 29 sampai 33 itu ada 12 orang. Dan yang terakhir itu ada siswa usia 24 sampai 28 itu ada 15 orang. Jadi total frekuensi guru menengah atas negeri ini ada 60 orang. Baiklah, itulah contoh dari tabel data kelompok dan tabel data tunggalnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Karisma Lujeng. Kepada Saudari Ayu, sudah paham atau dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Saya ada. Iya, coba Delka. Kan tadi Ayu kan bertanya contoh dari data distribusi frekuensi kumulatif yang tunggal dan yang kelompok. Nah, ini menurut makalah mereka yang sudah saya baca di halaman 6, yang distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil THB bidang studi PMB dari 40 orang siswa MTSN negeri. Nah, di sana sudah disajikan atau ditampilkan tabel. Nah, yang disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif tunggal itu adalah data yang tersebut karena kan nilainya tuh nilai yang di sana tuh cuma 8, 7, 6, 5. Nah, tapi yang tabel di bawah, yang tabel distribusi frekuensi kumulatif usia 50 orang guru matematika, itu adalah contoh distribusi frekuensi kumulatif kelompok. Karena di sini kan dia dikelompokkan usia 50 sampai dengan 54. Nah, itu kan dijadikan kelompok kayak gitu. Nah, jadi di makalah mereka sendiri sudah dijelaskan kayak gitu loh. Yang atas itu contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif tunggal, dan yang bawah itu contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kelompok. Baik, terima kasih Saudari Delka telah menambahkan jawaban. Kita kembalikan lagi kepada Saudari Ayu. Gimana Saudari Ayu? Apakah sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham. Jadi kayak yang dicontoh tadi, ya saya sebenarnya tuh sudah lihat contohnya tapi kayak masih belum mengerti. Jadi yang dijelaskan Delka tadi membantu saya untuk memahami data tunggal itu seperti ini dan data kelompok itu seperti ini. Jadi kalau data tunggal itu yang kayak contoh tadi yang kayak nilai cuma 7, 6, 8 itu kan, yang tunggal hanya 1. Kalau data yang berkelompok tuh kayak yang usia tadi dikelompok-kelompokkan dulu, baru dicari frekuensinya, seperti itu. Terima kasih, Delka Lujeng. Ya, terima kasih Saudari Ayu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh makalah kepada dari Berliana. Tadi yang pertanyaannya ialah dari data jenis grafik, histogram, poligon, dan ogif, apakah itu bisa digunakan di seluruh penelitian? Nah, menurut kelompok kami, itu tidak semua penelitian dapat menggunakan grafik, histogram, poligon, dan ogif. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui kan, penelitian itu tadi katanya kuantitatif sama kualitatif. Nah, kalau kuantitatif kan mengenai angka, maka grafik, histogram, poligon, ogif itu bisa digunakan pada penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau dalam kualitatif itu kan dia bersifat penelitian sosial. Jadi dia menyajikan data yang menarik kesimpulan dengan dokumentasi atau wawancara. Jadi dia
tidak bisa menggunakan jenis grafik histogram, poligon, dan OGIF. Dan mana yang lebih efektif dari ketiga jenis grafik ini? Kalau menurut kelompok kami itu, kita menyesuaikan sama penelitian kita ambil. Dari misalnya kalau kita mengambil data presentasi peserta didik, itu kan bisa menggunakan grafik histogram. Seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri penelitiannya apa, jadi kita bisa memilih grafik mana yang lebih efektif untuk digunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menjelaskan. Kita tanya lagi kepada Saudari Berlian, gimana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, saya sudah cukup jelas karena tadi karena kata pemakalah tadi memang iya sih saya baru ngeh, karena kalau menggunakan distribusi frekuensi menggunakan histogram, poligon atau OGIF itu yaitu penelitian kuantitatif, dan penelitian kualitatif itu kan lebih kayak dia tuh seperti dokumen tadi hanya menarik kesimpulannya saja menggunakan dia tuh seperti kayak deskriptif seperti itu. Terus juga tadi kan saya tanyakan di antara ketiga itu tadi mana yang paling efektif. Iya benar sih, menyesuaikan dengan data yang data penelitian kita. Misal kayak tadi kan katanya kalau memuat peserta didik itu menggunakan histogram dan lain-lain. Jadi kita harus menyesuaikan data yang kita ambil dengan grafik yang akan kita buat. Harus disesuaikan mana yang lebih enaknya dan lebih baiknya. Terima kasih buat Alvina yang telah menjelaskan. Saya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Saudari Berlian. Untuk teman-teman lain, jika ada yang ingin menambahkan, tidak apa-apa, kami persilahkan. Jika tidak ada, gimana Bu? Lanjut pertanyaan atau? Ya, kalau masih ada gimana, pertanyaan yang mau nanya, silakan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, dipersilakan kepada kelompok 1. Ayah, moderator. Ada suara. Iya, silakan. Ini, saya ingin bertanya pada kelompok 1, pada halaman 11, yang 10 sama 11, yang grafik OGIF itu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara, langkah-langkah membuat grafik OGIF. Soalnya yang dari penjelasan yang di makalah, saya kurang mengerti. Bagaimana itu bisa narik garisnya kayak gitu, kayak itu. Yang grafik OGIF. Halaman 11 itu. Nah, kan kayak gitu tuh. Gimana bisa kayak gitu? Soalnya kalau saya lihat di situ, itu kan 2, 6, 4, 8, sama 5. Nah, sedangkan itu kayak nggak teratur. Itu ada yang lihatnya dari yang vertikal atau yang horizontal kayak gitu. Kalau nggak ngerti soalnya, saya nggak paham. Itu ada 25. Sedangkan di situ paling atas yang vertikal aja itu, ya, sedangkan yang paling ujung itu 8. Sedangkan yang di tabel itu cuma sampai 25, sampai 25, sedangkan di sini cuma sampai 8. Jadi saya ingin minta jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat grafik OGIF. Itu aja. Baik. Terima kasih kepada jika ada lagi yang ingin bertanya. Saya Adeline. Saya moderator. Ya, silakan Saudari Delka. Jadi kan
Ini kan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Bentar, lupa. Nah, kan tadi di sini kan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, kumulatif itu kan tadi kan Ayu nanya, Ayu kan bertanya, katanya ada yang tunggal dan ada yang kelompok. Nah, jadi kan pasti nanti kita sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi itu mau tunggal atau kelompok, kita tuh disajikan dulu tabel mentahnya. Misalnya tuh 7, 8, 9, nah itu tuh belum disusun kayak gitu loh, data mentahnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita tuh buat agar kita tuh menentukan tabel itu tuh akan kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif tunggal atau tabel distribusi frekuensi kumulatif kelompok, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Delka. Untuk teman-teman lain, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya ulangi kembali pertanyaannya. Pertanyaan dari Saudari Asyhada tadi, bagaimana langkah dalam membuat grafik OGIF itu, menentukan grafik OGIF itu? Pertanyaan dari Saudari Delka, bagaimana cara menentukan tabel itu termasuk di tabel distribusi tunggal atau tabel distribusi kelompok? Baik, berikan waktu sebentar untuk kelompok satu. Oke. Berikan waktu sebentar untuk kelompok satu mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian ini. Terima kasih. Dasar dalam pembuatan tabel. Lalu, sesuaikan data yang akan kita buat dengan jenis tabel-tabel distribusi frekuensi. Yang mana yang cocok untuk data mentah kita tuh, yang mana yang cocok dalam membuat distribusi frekuensinya. Misalnya kayak nilai UAS dalam bidang studi matematika dari 40 orang siswa. Itu kan termasuk data tunggal, maka kita sesuaikan data tersebut dengan jenis distribusi frekuensi dan jenis distribusi frekuensi data tunggalnya. Dan itulah cara menentukan data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi agar kita bisa menentukannya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apakah Saudari Delka ngerti? Baik, berarti menambahkan. Boleh tidak menambahkan? Moderator. Baik, kembalikan dulu ke Saudari Delka ya. Saudari Delka gimana tanggapannya? Baik, berarti kesimpulannya tergantung dengan data mentah yang akan kita peroleh. Misal data mentah yang kita peroleh itu kita pahami dulu. Pokoknya itu disesuaikan dengan data mentah yang kita peroleh. Kalau misal data mentah tersebut cocok dengan Data tunggal. Frekuensi kumulatif tunggal, berarti kita membuatnya tunggal. Kalau misalnya sesuai kelompok, berarti kita membuatnya kelompok. Seperti itu, benar, Saudari Karisma? Iya, seperti itu. Ya, kita baik. sesuaikan dengan data mentah. Baik, terima kasih. Ya. Untuk tadi ada nambah, tidak apa-apa, kami persilakan. Ya.
menambahkan sedikit, boleh? Boleh, silakan. Jadi kan pertanyaan Delka tadi kan menjelaskan bahwasanya cara membedakan data tunggal maupun data kelompok. Jadi kita bisa tahu dulu data kelompok itu biasanya dicari dengan melalui misal kita kan misal ada ke tempat ke sekolah untuk mengambil nilai, misalnya contoh untuk mencari modus ini biasanya data kelompok itu dengan nilai 90, 60, 60, 30, 70, 70 yang belum dikelompokkan sama sekali. Nah, misal kita disuruh carilah modus tersebut, berarti cari yang paling banyak dan itu belum dikelompokkan sama sekali. Sedangkan untuk data kelompok tadi adalah biasanya berbentuk interval, biasanya misal 50 sampai 60 berapa frekuensinya dan terbentuk dalam frekuensi, sedangkan data tunggal tersebut belum terbentuk dalam frekuensi. Misal kita mencari modus, jadi saya contohkan tadi modus misalnya 30, 60, 70, 70, 70. Itu kan belum terbentuk dalam data kelompok, belum bentuk data kelompok, masih bentuk data tunggal. Kalau data tunggal itu belum terbentuk dari intervalnya. Interval tuh yang misalnya 50 sampai ke 49 aja itu. Nah, frekuensinya berapa? Aja itu nah. Nah, terima kasih. Baik, Bu, boleh tak ngomong dengan? Baik, berarti kalau menurut pemahaman yang saya pahami dari saudara Andika, berbeda, Bu. Dia berarti, Bu, dari seluruh kata-kata yang disampaikan Andika tadi, kalau data itu sudah langsung ditentukan, Bu. Misalkan data mentah tadi itu disajikan sudah dalam bentuk data frekuensi kumulatif, data frekuensi kumulatif tunggal, dan data frekuensi kelompok. Kalau yang dari saudara Andika jelaskan tadi, Bu. Ya, untuk masalah itu nanti Ibu jelaskan di akhir ya. Jadi saya akan selesaikan dulu pertanyaannya, nanti kalau masih ada yang ganjel nanti Ibu luruskan ya. Oke, silakan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Terima kasih. Itu tadi sudah gimana? Atau teman-teman ada yang ingin nanya lagi? Masih ada satu ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan dari Saudari Asyahada akan dijawab oleh Saudari Alvina. Kepada Saudari Alvina, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Asyahada mengenai langkah-langkah membuat grafik OGIF. Nah, di sini kan grafik OGIF itu terbagi menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Yang pertama ada langkah-langkah dari OGIF positif. Yang pertama menentukan batas atas masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data pada tabel kelompok. Suara. Saya lanjutkan. Langkah yang kedua itu menyiapkan bidang Cartesius yang memuat nilai pada sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y. Apa suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa. Dengar tapi kecil. Bisa, tapi kecil. Oh, iya. Lalu yang ketiga, pasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas setiap kelas dan frekuensinya. Lalu hubungkan setiap titik sehingga membentuk sebuah kurva. Lalu ada cara membuat langkah-langkah OGIF negatif, yaitu langkah-langkahnya digunakan untuk membuat OGIF negatif sama dengan cara membuat OGIF positif. Terletak pada batas kelas dan frekuensi kumulatif yang digunakan pada OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan pada OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari.
Makasih. Baiklah, tadi jawaban dari pemakar Enda, apakah sudah jelas? Ini berarti yang di tabel itu kurang batas kelas ya? Yang tabel yang di makalah tadi. Kalau yang Ini di kan katanya kan pakai batas kelas sama frekuensi kumulatif. Makanya waktu aku lihat grafik OGIF-nya itu bingung karena batas frekuensi kumulatif yang paling besar itu kan 25. Sedangkan waktu di grafik itu angka paling besar 8 sama yang mendatar itu 8, sedangkan yang tegak itu yang paling besar 3. Makanya saya tadi bingung kok nggak sesuai antara grafik sama tabel. Jadi yang dipakai itu batas kelas. Jadi seharusnya sebelum membuat grafik OGIF, kita harus mencari batas kelasnya terlebih dahulu atau bagaimana? Kenapa nggak suara aku tadi? Kedengaran aja. Dengeran. Ya. Bagaimana pemakalah? Atau dari teman-teman lain ada yang bisa membantu menjawab atau menambahkan? Kami persilakan, tidak apa-apa. Oke, Ibu pending ya. Nanti pertanyaan jawabannya pemakalan nanti langsung jawab ke pribadi aja ya. Jadi waktunya udah mau habis ya. Nanti Ibu belum jelasin lagi kan materinya agak padat. Jadi silakan moderator ditutup dulu diskusinya. Baik, itu tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Jika salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Kita lakukan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan sambung dosen kita, Ibu Lydia Cipriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu ya ke temannya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Langsung ke materi ya. Oke. Mau jawab pertanyaan dulu atau kita bahas materi sambil menjawab pertanyaan? Materi aja, Bu. Materi ya. Materi aja, Bu. dari Bu. Materi. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya, kita ke penyajian data ya. Jadi banyak sekali ya cara untuk menyajikan data ya. Pertama ada diagram ya. Ada yang bentuk tabel ya. Kemudian nanti ada yang bentuk lainnya ya. Yang diagram itu nanti ada diagram batang, garis, lambang, ya, lingkaran, peta, titik ya. Nah, kemudian tabel nanti ada tabel biasa, ada distribusi frekuensi relatif, kumulatif. Nah, nanti ada bedanya ya antara frekuensi
frekuensi relatif, kumulatif itu nanti berbeda. Nah, sedangkan untuk yang akan ditambahkan ya histogram, poligon, sama OGIF. Nah, untuk yang pemusatan data dan penyebaran data itu nanti disajikan di kelompok lain ya. Nanti dibahas di kelompok lain ya. Ibu bahas dulu ke diagram ya. Untuk diagram batang ya. Jadi diagram batang sudah familiar di kalian ya, dari kelas SD sudah ada diagram batang ya. Jadi datanya nanti berbentuk kategori atau atribut ya. Nah, kemudian dalam diagram batang ya ada namanya sumbu tegak, ada namanya sumbu yang datar ya. Jadi ada dua macam, ada X, ada Y, vertikal sama horizontal ya. Horizontal. Pasti sudah bisa semua cara membuatnya. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, ini contoh data ini kita bisa lihat data tingkat kelulusan ya. Biasanya tingkat kelulusan berdasarkan tahun ajaran ya. Jadi tahun 98 sampai 99 itu ada 34 siswa ya. Nah, dari sini kelihatan data ini data tunggal atau data kelompok. Kelihatan ya? Nah, di sini datanya masih tunggal ya. Masih bentuknya data tunggal. Kemudian kenapa dia disebut data tunggal? Karena dia tidak tidak terbentuk, tidak kelihatan intervalnya ya. Nah, kemudian tadi ya di sini. Nah, tabelnya ya, di sini tabelnya. Nah, tadi ada macam-macamnya ya tabelnya. Ada tabel biasa, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel relatif, distribusi relatif, ada yang kumulatif, relatif kumulatif ya. Nah, berdasarkan tabel yang di sini, ini namanya tabel apa nih? Kira-kira? Tabel biasa. Iya, tabel biasa ya. Kelihatan di sini tabelnya masih tabel biasa ya. Nah, kemudian ada diagram garis ya. Sama halnya dengan diagram batang ya, diagram garis yang bentuknya nanti bentuknya garis ya. Sama ada sumbu X, ada sumbu Y, ada tegak lurus, ada yang datar ya. Nah, cara pembuatan sama ya, pembuatan kalau ada yang berkaitan dengan sumbu X, sumbu Y, maka intervalnya, jarak untuk setiap pembuatannya itu harus sama. Kalau misalnya skalanya 5, 5, 5, maka di sini jaraknya juga 5, 5, 5. Nggak boleh misalnya di sini mulainya dari 1, tiba-tiba langsung ke 5, tiba-tiba langsung ke 20, ya. Itu nggak boleh. Sama, antara sumbu X sama sumbu Y itu intervalnya harus sama. Ya. Jadi kalau misalkan intervalnya beda, ya, jadi atau biasanya anak-anak SD ini biasanya membuat sesuai dengan titiknya saja. Data yang ada, datanya ada 5, dituliskanlah 5. Kemudian ada datanya 7, langsung titiknya 7. Kemudian datanya 20, langsung ke 20. Tidak melihat interval yang tetap, jaraknya nggak tetap. Jadi nanti gambarnya berbeda, ya. Grafiknya berbeda, garisnya berbeda, batangnya juga berbeda, seperti itu, ya. Jadi yang harus diperhatikan itu jaraknya antara sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, kemudian ada diagram lambang, ya. Nah, diagram lambang ini biasanya jarang dipakai karena susah kita menentukannya, karena biasanya kita ngomongnya itu bulat. Misalnya banyaknya siswa ada 15, ya. Ada kan nanti misalnya dia 15,5, nggak ada kan, susah kan gambarnya. Nah, jadi kalau diagram gambar atau piktogram ini ya, satu gambar itu mewakili sebuah informasi. Misalkan ini ya, gambar apa ini? Apel misalkan. Gambar apel ini, satu apel itu mewakili 100 kilogram. 1 kilogram. Nah, kalau setengah 50 gram. Nah, kalau 45 gimana? Iya. Ya,
Nah, itulah susahnya kalau untuk diagram gambar ya. Diagram gambar itu susah untuk menentukan kuantitasnya. Ketika kita mewakili sesuatu, sudah kita tentukan berapa banyaknya. Ketika banyaknya itu kurang dari yang kita tentukan, nah kita mulai bagaimana ya setengahnya, seperempatnya. Kan secara kasat mata itu nggak kelihatan. Makanya jarang menggunakan diagram gambar ya. Kemudian ada diagram lingkaran dan diagram pastel atau pie ya. Jadi kalau diagram lingkaran biasa lingkaran, kalau diagram pastel atau pie itu menggunakan 3 dimensi. Kelihatan nih, ada ketebalannya. Ya. Nah, jadi ada ruangnya kalau kita belajar itu bangun datar sama bangun ruang. Nah, dia ada ruangnya. Ya, dimensinya ada dimensi Z jadinya ya. Nah, untuk menentukan persentase dan sudutnya, nah itu ditentukan dari jumlahnya, banyaknya data pada masing-masing yang telah kita tentukan. Misalkan banyaknya siswa itu 20 dari misalnya 40 siswa, ya. Nah, kita kalikan nanti dengan berapa derajatnya atau dengan berapa persennya. Kalau kita mau mencari berapa persen siswa yang termasuk dalam misalnya kategori naik sepeda, berapa persen, ya. Itu biasanya sudah ditentukan ya. Yes. Saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau diagram lingkaran itu yang diperhatikan itu sudutnya, ya, sama jumlah persentase sebuah data tersebut ya. Cara membuatnya, ya menentukan sudutnya, saya kira paham ya. Jadi kalian tinggal melakukan proses pembagian antara data tertentu dibagi banyaknya data dikali derajat 360 derajat ya. Nah, begitu juga ketika kalian ingin menghitung persentasenya ya. Oke. Kemudian kita ke tabel ya. Nah, ini tabel biasa ya. Tabel biasa seperti ini nanti ya. Ada judulnya ya. Kemudian nanti ada jumlah tertentu ya. Banyaknya tergantung pada nilai-nilainya. Jadi saya lewatkan saja, saya kira sudah cukup jelas untuk tabel biasa. Iya. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini biasanya memudahkan kita ketika datanya itu sudah banyak ya. Jadi bisa mengelompokkan beberapa kelompok ya. Nah, seperti ini. Nah, ini data seperti ini tidak muncul secara langsung, tapi melalui proses ya. Jadi ada beberapa tahapan membuat tabel ini. Jadi nggak langsung sesuai selera kita, enggak ya. Jadi ada sesuai kaidah. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini ya ada istilah-istilah. Nah, tadi tidak dijelaskan istilahnya ya oleh teman-temannya tadi ya. Nah, ada istilah namanya kelas. Nah, yang mana kelas? Kelas itu ialah yang ini. 48 sampai 54, 55, 61. Jadi ini kelas. Ini kelas yang pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Ya, itu namanya kelas ya. Belit ya. Nggak mungkin sampai 967, 90 sampai 97 nggak mungkin. Nah, kemudian ada lagi yang namanya batas kelas. Ya. Nah, batas kelas yang mana? Kalau tadi kelasnya yang ini, ya, yang ini, nah yang ini, yang ini, yang ini. Nah, untuk batas kelas, jadi setiap masing-masing kelas mempunyai batas kelasnya. Batas kelasnya, ya, ada batas bawah dan ada batas atas. Ya. Nah, untuk batas bawah untuk kelas pertama berarti yang ini. Batas bawahnya 48 ya. 48 ini. Nah, batas atasnya yang 54. Ya.
Ini batas atasnya yang 54 ini. Untuk kelas kedua seperti itu juga, batas bawahnya 55, batas atasnya 61. Paham ya batasnya? Batas kelas paham ya? Gampang ya Mas? Paham. Nah, kemudian ada yang namanya tepi. Tepi kelas ya. Nah, untuk tepi kelas maka kita akan melihat tepi-tepi ada dua. Ada tepi kelas atas yang ini, yang sebelah kanan ya. Ada tepi kelas bawah yang sebelah kiri. Kelihatan ya share screen Ibu? Kelihatan. Nah, untuk kelas bawah ya, jadi ketika kalian ingin membangun sebuah rumah ya, nah tepi dari rumah itu biasanya dibatasi oleh tembok atau dinding atau pagar kalau yang ada pagar ya. Nah, yang mana tepinya ya? Jadi tepi kelas itu ialah bagian kanan dan kiri, jadi samping kanan dan kiri rumah, perbatasan dari rumahnya. Jadi misalkan batas kelas bawah ya. Jadi 55 ini ya, tepinya yang mana? Pinggirannya antara rumah dengan misalnya pagar. Jadi pagar dikurang antara itu dengan rumah. Jadi misalnya 55 dikurang 0,5. Itu kaidah dari mana 0,5 Bu? Itu kaidahnya. Jadi 55 dikurang 0,5 itu tepi bawah kelas. Ya. Nah, untuk yang kanan, ya, tepi batas kelas atas, maka kita tambahkan 0,5. Kalau yang batas bawah tadi kita kurang 0,5, kalau yang atas kita tambah 0,5. Jadi ke batas atas, tepi batas atasnya 61 ditambah 0,5 berarti 61,05. 0,5. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, untuk interval ya. Untuk panjang interval kalau kelas interval ini ya. Kita hitung ya untuk panjang kelas interval ya. Kelas intervalnya kan 48 sampai 54. Ya. Nah, kelas intervalnya, panjang kelas intervalnya dari 48 sampai 54 itu berapa panjangnya? 5. Kalau nggak bisa kita hitung. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 7. Ada 7. Oke. Ada 7 ya. Nah, kalau dari sini kita melihatnya bagaimana cara cepatnya tanpa menggunakan jari matika. 48 ditambah 54 dibagi 2. Ya, bisa seperti itu ya. Nah, atau ya kalian kurangkan 54 dikurang 48. Berapa hasilnya? 7. 48 7. Masa 7? 54 dikurang 48. Nggak lulus SD-nya ya. 6. 6 ya. Nah, tadi kan kalau kita menghitung pakai jari kan 7. Jadi caranya menghitung panjang interval dari data yang sudah kita ketahui itu batas kelas atas dikurang batas kelas bawah ditambah 1. Oh, tambah satunya. Ya. Nah, tapi kalau kalian itu belum ada datanya, cuman sudah diketahui batas bawahnya, ya. Berarti misalnya 48 diketahui. Kalian nggak tahu panjang intervalnya. Kalau kalian panjang intervalnya sudah tahu, tapi nggak tahu batas atasnya. Ya. Nah, caranya 48 panjang intervalnya misalnya berapa? 7. Jangan 7, jangan samain. 5. 48 ya. 48 berarti panjang intervalnya 5. Kalau kita tambah 5 berapa? 53. 53. Nah, kira-kira betul nggak 53? 52 berarti. Nah, kalau yang seperti itu kalian mau menentukan batas atasnya, ya kalian
48 panjangnya tadi berapa? 5 ya? 5. 5 ya? Nah, kalian kurangi. Kalau tadi sudah ada batasnya, masing-masing punya batasnya, tapi kalian menentukan panjang intervalnya, ya. Tambah 1. Tambah 1. Kalau kalian mau menentukan batas, salah satu batas, tapi panjang intervalnya diketahui, berarti Kurang 1. kurang 1. Ya. Tahu ya tekniknya ya. Ya, seperti itu saja. Jadi kalau memang masih ragu, kalian hitung 48, 49, 50, 51, 52. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada namanya titik tengah. Ya, titik tengahnya berarti antara panjang interval ini, kelas interval ini 48 dikurang 54. 48 sampai 54. Titik tengahnya berapa? Kalian tambahkan 54 ditambah 48 dibagi 2, itu titik tengahnya. Atau tadi ya, panjang interval kelasnya berapa? 7, berarti letaknya di 3,5. Itu titik 3,5. ya, itu midpoint-nya ya. Oke. Sampai sini paham ya? Ya. Agak cepat ini ya. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama, langkahnya kalian urutkan dulu data terkecil sampai ke terbesar. Ya. Kemudian kalian hitung rentangnya. Ya. Jadi nanti ada data tertinggi dikurang data terendah atau yang maksimum dikurang minimum. Ya. Misalkan tadi datanya berapa? Udah nggak di sini, kok datanya nggak ada ya. Oke, ini nggak ada contohnya ya. Nah, setelah itu kalian hitung banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas dengan aturan Sturges ya. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan kalau banyak kelas itu bisa kita tentukan sendiri, bisa. Ya, langsung kita tentukan sendiri mau kelasnya ada berapa kelas, 5 kelas, 6 kelas, 7 kelas, terserah. Tapi kalau yang seperti itu tanpa kaidah, biasanya nanti datanya itu ya, nanti berantakan, bingung kita kalau nggak sesuai kaidah, ya. Jadi maka kita gunakan aturan Sturges. Bagaimana menggunakannya? Banyak kelas, ya. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Ya. Jadi banyaknya kelas, paling sedikit itu biasanya 5. Ya. Kalau dia kurang dari 5 kelas, ya, gunakanlah data tabel biasa aja. Karena bisa kita menghitungnya secara manual, gampang. Nggak perlu pakai tabel distribusi frekuensi. Dan paling banyak kelas 5 kelas. Ya. Kemudian kita hitung panjang kelas intervalnya, ya, dengan rumus tadi P panjang kelas, ya, dari rentang yang kita sudah ketahui dibagi banyaknya kelas. Ya. Itu apa namanya yang umum ya, langkah yang umum yang seperti itu, ya. Nah, biasanya kita menggunakan tabel penolong ya. Misalkan ada data nilai. Nah, tabulasi ini biasanya kita pakai turus. Ada berapa banyak frekuensinya. Kemudian kita numerikan, kita buat angkanya berapa. Misalkan di sini ada 7, berdasarkan turusnya, di sini berarti kita tulis 7. Nah, kemudian baru kita pindahkan ke tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, untuk tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi, sudah paham? Paham? Oke. Saya lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, untuk yang tabel distribusi frekuensi kumulatif ya, nanti ada 2 macam ya. Ada kumulatif yang kurang dari, ada yang lebih dari ya. Oke, Ibu sambil jawab pertanyaan yang temannya tadi, ya Ibu gunakan mana makalah temannya tadi. Oke.
Oke, ya. Oke. Nah, untuk yang kumulatif ya,